Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Ibu Siti Ridhoah selaku dosen pengampu Manajemen Keuangan Internasional. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi terkait paritas suku bunga. Kelompok 2 terdiri dari yang pertama Ikfinelal Ilma dengan 3 digit NIM terakhir yaitu 059, Nurul Jumnata Fajar Novitasari 3 digit NIM terakhir 065, Anggita Dea Novalinda 069, Kiking 074, dan Cindy Maulida Francisca 3 digit NIM terakhir 083. Untuk cakupan materi yang akan kita sampaikan meliputi yang pertama yaitu pengertian umum dari interest rate parity atau IRP dan contohnya. Jenis paritas suku bunga, yang ketiga paritas suku bunga turunan atau derivasi paritas suku bunga, yang keempat contoh soal, yang kelima analisis grafik paritas suku bunga, dan yang terakhir adalah review jurnal internasional. Untuk penyampaian materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, langsung saja untuk selanjutnya yaitu pembahasan mengenai pengertian interest rate parity. Sebetulnya apa sih dari interest rate parity itu? Di sini sudah ada gambar yaitu seorang investor sedang membawa kantong dolarnya. Dia lebih memilih Australia dengan suku bunga 5% dibandingkan dengan Jepang yang hanya suku bunganya itu 1%. Dan investor ini lebih memilih ke Australia karena suku bunganya itu tinggi. Terus kemudian untuk penjelasannya yaitu interest rate parity atau teori paritas tingkat bunga merupakan teori yang menjelaskan hubungan antar dua pasar, yaitu pasar internasional money market dan forex market atau valuta asing. Dalam teori ini dapat ditentukan berapa perubahan kurs forward banding dengan kurs spot bila terdapat perbedaan tingkat bunga antara dua negara. Lanjut ke slide yang berikutnya, jenis paritas suku bunga. Yang pertama, paritas suku bunga tertutup. Paritas suku bunga tertutup menunjukkan hubungan antara kurs spot, kurs forward, dan suku bunga. Para pelaku di pasar valuta asing berusaha untuk memperoleh keuntungan karena adanya perubahan kurs dengan memperhitungkan pergerakan suku bunga dari simpanan mata uang yang satu dengan yang lain, yang secara implisit mengasumsikan pasar valuta asing. Misalkan suku bunga domestik R persen per tahun dan suku bunga luar negeri adalah R persen per tahun. Bila pendapatan dibelanjakan pada surat berharga domestik, maka 1 tahun kemudian hasil yang akan diperoleh adalah 1 plus R satuan uang domestik. Tetapi, bila pada surat berharga luar negeri, maka hasil yang akan diperoleh harus diperhitungkan dengan menggunakan nilai kurs mata uang domestik terhadap mata uang luar negeri atau kurs spot. Sehingga, manfaat yang diperoleh menjadi 1 plus R kuadrat per S satuan uang domestik, dengan harapan bahwa kurs yang akan terjadi 1 tahun kemudian adalah sebesar F, atau kurs forward. Kondisi keseimbangan paritas suku bunga tertutup adalah sebagai berikut. Lalu slide selanjutnya, jenis paritas suku bunga yang kedua adalah paritas suku bunga tidak tertutup. Suatu bentuk paritas suku bunga yang lebih kuat ditunjukkan oleh kondisi paritas suku bunga tidak tertutup, atau Bailey dan McMahon 1989 halaman 163. Hubungan-hubungan yang terjadi dalam paritas suku bunga tidak tertutup adalah sebagai berikut, yang secara implisit mengasumsikan pasar valuta asing yang efisien di mana kurs forward merupakan peramal yang tidak bias untuk nilai kurs spot yang akan terjadi di masa yang akan datang. ET merupakan suatu harapan terhadap berbagai informasi relevan yang tersedia pada waktu T. Dengan demikian, pelaku pasar valuta asing dapat memilih suatu posisi terbuka pada pasar spot yang tergantung pada harapan nilai tukar masa depan.
Yang selanjutnya yaitu contoh soal paritas suku bunga. Dalam kondisi kita sebagai orang Amerika mempunyai 1 US dollar dan kita punya opsi untuk investasi di Amerika Serikat atau Inggris. Jika di dalam negeri nilai investasi setahun kemudian dapat dicari dengan rumus sederhana. 1 US dollar dikali 1 ditambah suku bunga yaitu nilai tukar spot. Namun jika di luar negeri kita harus melakukan 3 hal, yaitu menukarnya ke pound, investasi dengan pound tersebut, dan ketika menjual kembali investasinya harus menukarkannya kembali ke mata uang kita dengan nilai tukar forward. Suku bunga dolar efektif dinyatakan dengan F per S dikali 1 ditambah suku bunga pound dikurangi 1. Maka, untuk memastikan keseimbangan di antara suku bunga dolar dan pound di pasar internasional, akan dibentuk bersamaan 1 ditambah suku bunga dolar sama dengan F per S 1 ditambah suku bunga pound. Misalkan suku bunga di Amerika Serikat sama dengan 5% per tahun dan Inggris 8% per tahun, lalu kurs spot sama dengan 1,8 US dollar per pound dan kurs forward dengan jatuh tempo setahun sama dengan 1,78 US dollar per pound, maka kita cek F per S 1 plus suku bunga pound sama dengan 1,78 US dollar per pound dibagi 1,8 US dollar per pound dikali 1,08 sama dengan 1,068. Langkah-langkah yang harus kita lakukan setelah mendapatkan data di atas yaitu yang pertama, kita harus pinjam uang, artinya kita juga harus membayar pokok ditambah bunganya. Maka 1 juta US dollar dikali 1,05 sama dengan 1.050 US dollar adalah jumlah uang yang harus kita kembalikan kelak. Yang kedua, kita membeli pound dengan uang 1 juta US dollar yang kita pinjam tadi dan mendapat 556 pound. Yang ketiga, kita investasikan 556 pound di Inggris dan nilainya akan menjadi 556 pound dikali 1,08 sama dengan 600 pound. Yang keempat, kita kembalikan 600 pound ke dalam bentuk US dollar dengan menggunakan kurs forward menjadi 600 pound dikali 1,78 US dollar per pound sama dengan 1.068.000 US dollar. Yang kelima, kita akan menghitung profit kita yaitu menggunakan kalkulasi, yaitu 1.068.000 US dollar dikurangi 1.050.000 US dollar sama dengan 18.000. Baik, sekarang kita masuk ke derivasi paritas suku bunga atau paritas suku bunga turunan. Derivasi atau turunan dalam konteks paritas suku bunga merupakan formula yang dipecah dari persamaan yang sudah ada untuk menentukan besarnya premi atau diskon kurs forward dalam kondisi equilibrium atau keseimbangan. Asumsi terhadap derivasi paritas suku bunga, misal, seorang investor dari Amerika Serikat ingin melakukan arbitrase suku bunga, yang mana arbitrase sendiri merupakan tindakan membeli dan menjual secara simultan atau serentak, aset atau komoditas yang sama atau hampir sama, dengan tujuan mendapatkan keuntungan tertentu dan terjamin. Maka, return atau pengembalian yang didapatkan oleh investor tersebut dapat ditentukan jika diketahui, yang pertama, jumlah valuta domestik yang diinvestasikan berkode AH, kemudian kurs forward berkode F saat mata uang asing ditukarkan kembali ke mata uang negara asal. Dalam asumsi ini, pengkonversian valuta asing kembali ke dolar Amerika. Kemudian ada kurs spot atau diskon yang disimbolkan dengan S saat membeli mata uang asing. Kemudian yang terakhir, tingkat suku bunga deposito dalam mata uang asing yang dikodekan IF.
Sekarang kita masuk ke contoh soal. Seorang investor memiliki dana yang ingin diinvestasikan sebesar 2 juta dolar. Kurs spot dari yen adalah 3,50 dolar. Suku bunga deposito di Amerika adalah 2%. Suku bunga deposito di Jepang adalah 5%. Pertanyaannya, berapakah jumlah dolar AS yang diterima investor pada akhir periode? Cara menjawabnya bisa menggunakan dengan rumus yang tertera. Dengan hasil akhir, jumlah dolar AS yang diterima oleh investor pada akhir periode sebesar 3.675.000 US dollar. Contoh soal selanjutnya adalah suku bunga deposito berjangka 6 bulan di Jepang adalah 6%. Suku bunga deposito berjangka 6 bulan di Amerika Serikat adalah 5%. Spot dari yen adalah 0,20 dolar. Dari perspektif investor, dolar merupakan valuta asal. Berapakah besar premi forward dan kurs forward untuk 6 bulan? Jawaban menggunakan rumus yang tertera. Dengan P, hasil akhirnya adalah minus 0,027 atau minus 2,7%. Kemudian untuk F-nya sendiri dengan rumus yang tertera menghasilkan hasil akhir sama dengan 0,1946 dolar AS. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait analisis grafik paritas suku bunga. Perbedaan suku bunga dapat dibandingkan dengan premi atau diskon forward melalui penggunaan grafik, dan berikut ini merupakan gambar dari grafik paritas suku bunga. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait grafik paritas suku bunga dengan titik yang mencerminkan diskon. Untuk gambar yang pertama dapat dilihat pada titik A, yang menunjukkan bahwa pada setiap situasi di mana suku bunga asing melebihi suku bunga asal, kurs forward seharusnya memiliki diskon kira-kira sebesar perbedaan tersebut. Jika suku bunga asing atau IF melebihi suku bunga asal atau IH sebesar 1% atau IH minus IF sama dengan min 1%, maka kurs forward seharusnya memiliki diskon sebesar 1%. Kemudian untuk gambar kedua bisa dilihat pada titik C, yang menunjukkan bahwa pada setiap situasi di mana suku bunga asing lebih rendah dari suku bunga asal, kurs forward seharusnya memiliki premi kira-kira sebesar diferensial atau perbedaan tersebut. Dan yang terakhir yaitu terkait review jurnal. Jurnal yang kelompok kami angkat berjudul Analisis Paritas Suku Bunga, Studi Kasus di Indonesia, karya Syafruddin, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia, Vol 9 tahun 1994. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada artikel ini didapatkan kesimpulan bahwa uji hipotesa menunjukkan dalam jangka pendek koefisien selisih suku bunga tidak sama dengan 1, demikian pula dalam jangka panjang. Hasil tersebut memberikan kesimpulan bahwa kondisi paritas suku bunga tidak berlaku di Indonesia. Dalam jangka pendek, hubungan antara selisih suku bunga dengan tingkat depresiasi yang diharapkan adalah positif, sedangkan dalam jangka panjang, hubungan tersebut adalah negatif. Dengan demikian, pengawasan terhadap fluktuasi kurs harus sering dilakukan, dan dalam hubungannya dengan kebijaksanaan ekonomi luar negeri untuk menjaga kestabilan neraca pembayaran. Pengembangan pasar valuta asing yang terus-menerus perlu dilakukan, terutama yang menyangkut data dan informasi, misalnya data kurs forward. Sekian presentasi dari kelompok 2 terkait paritas suku bunga. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.